Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-afqar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillah wa idhalih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita beristighfar kepada Allah. Alhamdulillah, Allah selalu menjaga iman kita, Islam kita. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahalanya dengan sempurna, di mana pahalanya memberatkan timbangan kita di akhirat. Thaqilatani fil mizan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan takbir kita, Allahu Akbar kita, ya, yang barusan kita baca, menjadikan kita tawadhu, betul-betul mengakbarkan Allah. Ya, hanya Allah yang maha besar. Akbar itu artinya selain Allah kecil. Selain Allah nggak ada. Itu asal mulanya begitu. Jadi manusia itu asalnya nggak ada. Hewan itu asalnya nggak ada, malaikat itu asalnya nggak ada, langit itu asalnya nggak ada, bumi itu asalnya nggak ada. Karena ada yang maha ada. Allah itu maha ada sebelum yang ada. Jadi kita diciptakan dengan yang ada. Tidak mungkin sesuatu yang ada karena ketiadaan. Di dunia, bumi, ya, bumi, gunung, laut, ada dari yang tadinya nggak ada tanpa ditiadakan ataupun ada sendiri. Itu mustahil. Ya, sesuatu yang ada diadakan sama yang nggak ada, karena mungkin yang ada bisa mengadakan yang tadinya nggak ada menjadi ada. Ya, nggak ada nasi goreng karena ada manusia, bisa jadi ada nasi goreng. Lah Allah itu maha wujud, ada. Selain Allah tadinya nggak ada, berarti selain Allah apa? Hadis. Selain Allah baru. Ya, hanya Allah aja yang qadim, yang maha dulu tanpa permulaan. Allah Ta'ala, sebab permulaan akhir itu makhluknya Allah. Katakan alhamdulillah, kita diberi pengetahuan tersebut oleh Allah Ta'ala lewat kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang mengarang kita, membimbing kita. Ya, itu selalu ada. Mazalah ta'ifah itu selalu ada orang-orang yang mau membimbing terus. Dan Allah adakan, terus itu adakan. Dan yang membimbing kita, dibimbing lagi, terus sampai kepada yang paling pandai membimbing, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh yang maha mengajari, membimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad yang dibimbing malaikat, yang dibimbing sahabat, ya, nggak dibimbing orang alim, nggak, yang bimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, dan paling sempurna. Jadi Allah mendidik, Allah itu mengajari hewan-hewan, ya. Hewan itu Allah yang ngajarin itu, bisa notol. Instingnya dari Allah Ta'ala. Semuanya Allah itu yang menggerakkan, yang ngajarin Allah Ta'ala. Bukan alamiah, kita bukan ateis. Ateis itu yang gak percaya Tuhan, alamiah semuanya, gak ada yang nyiptain. Ya, aslinya kan pemikiran stres, alamiah itu. Jadi dibimbing, terus Allah Ta'ala membimbing yang lebih mulia lagi, ya kan, manusia. Allah menyuruh dan sekalian membimbing, sekalian menyuruh malaikat la ya'sunallah ma amarahum. Kalau
Kalau manusia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala lewat orang-orang yang tahu tentang Allah atau guru-guru, sampai guru-guru itu dibilang murabbi, mendidik, pakai ada robbinya, pendidik saking tingginya. Ada dua orang tua itu termasuk murabbi. Allah Ta'ala yang ngomong, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabba, sebagaimana orang tua kami rabbayani shaghira. Bahasanya Allah pakai rabba, memelihara kita atau menyayangi kita semasa kita kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing umat manusia yang dikhususkan sama Allah taala, ya, yaitu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tentunya yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an tentang bimbingan Allah terhadap orang-orang wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang bertakwa, Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu semua kepada Allah, nanti Allah selalu membimbing kamu sekalian. Setelah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung yang membimbing. Allah membimbing lagi yang lebih tinggi, terus semuanya atas bimbingan Allah taala. Sampai pada martabatun nubuwah, kenabian, para nabi-nabi, anbiya, mursalin. Ya, macam-macam caranya Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi-nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendidik, mencintai ya nabi-nabi tersebut, ya, nabi-nabi semuanya, rasul-rasul, tapi Allah mengkhususkan satu nabi. Ya, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu nabi di antara 124.000 nabi dan 313 rasul, yaitu Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususkan sama Allah taala satu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hanya kau seseorang, wahai Muhammad kekasihku, yang sangatlah tinggi di atas semua yang paling tinggi perangainya Nabi Muhammad. Khuluqin la'ala khuluqin azim, Nabi Muhammad SAW. Innaka cuma satu Nabi Muhammad. Allah langsung kepada Nabi Muhammad langsung. Kemudian Allah memuji Nabi Muhammad kekasihnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa memberi rahmat tanpa henti. Selamatnya Allah ya pada Nabi Muhammad SAW. Enggak pernah berhenti mengangkat derajat Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikat semuanya bersolawat tanpa henti kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu Nabi lagi. Dijanjiin lagi sama Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Tentunya Allah menunggu apa yang engkau mau, wahai kekasihku Nabi Muhammad. Pingin apa? Ini gimana ini kalau enggak deketin syakhs ini, seseorang ini. Bayangin segitu tingginya Allah Ta'ala mengkhususkan Nabi satu ini. Ulama bersepakat haram menyamakan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Yang pertama kali bertentangan dengan Al-Quran. Tilka rusulu faddalna ba'dakum ala ba'd. Sesungguhnya para rasul itu aku muliakan yang satu di atas yang lainnya. Apalagi Nabi Muhammad. Hitopnya cuma seorang Nabi Muhammad toh. Tapi kita tidak boleh sedikit pun ya dengan bahasa maupun efek merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan Nabi lain walaupun atas nama Nabi Muhammad. Tidak boleh, haram. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Ini nggak boleh beda-bedain. Tinggi semua, super semuanya, mendapat wahyu,
terjamin semuanya, maksum semuanya. Tapi kalau ini tinggi, yang ini lebih tinggi, yang ini lebih tinggi, itu Allah yang nyuruh. Jadi ya di antara Nabi ada yang Nabi dimasukkan di dalam kitab suci Al-Quran. Itu yang paling tinggi di antara Nabi dan Rasul tadi, ya kan, paling 124.313 Rasul. Itu 313 Rasul masih disaring lagi 25 yang wajib kita hafal, yang dimasukkan sama Allah Ta'ala, namanya di Al-Quran. Nah, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi sampai Nabi Muhammad, wajib kita hafal semuanya. Walaupun gak urut gak apa-apa, harus dihafalin Nabi, nama Nabi. Setelah itu Allah Ta'ala nyortir lagi di antara 25 itu. Allah Ta'ala menjadikan 5 yang paling super. Allah kasih nama apa? Ulul Azmi, Nabi paling sabar. 5. Yang nomor 5 adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam wa ala nabiyyina afdhalus salati wa taslim. Yang nomor 5. Terakhir dari 5 ini yang paling top. Yang nomor 5 nya siapa? Nabi Nuh. 950 tahun itu untuk berdakwah. 450 tahun untuk bikin kapal. Ya. Di tafsir Qurtubi itu umurnya kurang lebih 2500 tahun. Nabi paling tua. Kalah Nabi Adam. Nabi Adam di dunia cuma 1000 tahun. Ini hidupnya sampai 2500 tahun umurnya. Ya, dia dakwahnya ke umatnya 1000 tahun. Komariah 950 tahun Hijriah. 900 tahun Syamsiah atau Masehi, atau 950 tahun gitu aja. Sanata illa hamsina aman. Ya, 1000 kurang 50 atau 950 tahun. Bayangin. Itu per 10 tahun satu masuk Islam aja belum tentu. Udah 10 tahun ya dakwah ya. Satu orang belum tentu masuk. 10 tahun. Satu belum tentu. Ya, enggak. Sebab di riwayat paling kuat itu yang masuk Islam itu cuma 70 paling banyak. Dari 80, dari 50, 60. Berarti kalau 10 tahun satu orang, 950 tahun kan 995 orang. Ini enggak, kurang lebih dari 10 tahun berarti. Yang cuma 70 orang. Sabarnya gimana Nabi Nuh? Itu ranking kelima, nomor kelima. Makhluk Allah yang paling dicintai Allah nomor 5. Nomor 4 Nabi Isa alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, ya, sebelum penutup maksudnya. Setelah Nabi Isa, terakhirnya Nabi Muhammad. Ya, itu nomor 4 makhluk Allah tercinta nomor 4 Nabi Isa alaihissalam. Dari bayi sudah dakwah. Ya, dari bayi itu bayi Adam katanya itu sudah dakwah Nabi Isa. Ketika Siti Maryam Al-Batul Al-Khadra radhiyallahu taala anha wa radha alaihissalam, ya, dikata-katain padahal itu waktu hamil itu udah pindah ke pinggiran kota. Ada yang bilang di luar kota. Yahudi ini jahat banget. Samperin dikata-katain. Maka abukum ra'asauin. Padahal kan bapak ente kan orang baik-baik, enggak orang jelek. Wa ma kanat ummuki baghiyah. Ibu ente juga baik-baik ya. Kenapa kalau hamil? Apa dari orang tersebut? Ada ya, orang Yahudi mungkin bahwa itu hamilnya jangan-jangan dari tukang kayu itu. Sadarnya gimana? Terus dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala sampai melahirkan itu bayi itu. Wah, ketemu dikata-katain terus. Gimana ya menjawabnya, kata Siti Maryam alaihissalam. Dengan ini bayi Nabi Isa. Itu bayi itu keluar suaranya. Qala inni Abdullah. Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel,
Wah, bayi ngomong ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Nanti ada kitabnya yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya. Nah, di sini stempel bahwa Nabi Isa itu udah jadi nabi dari bayi. Lah fi'ilnya di sini Nabi Isa ngomong wa ja'alani. Kalau wa yaj'alani fi'il mudhari bisa jadi entar. Jadi anak udah dijadiin nabi dari bayi. Wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Dan aku ini diberi keberkahan sama Allah Ta'ala dimanapun aku berada, kata Nabi Isa. Wa awsani bis salati, dan Allah mewasiatkan sholat kepadaku. Wa zakat, dan zakat ma dumtu hayya, selagi aku masih hidup. Wa barram biwalidati, dan aku sangatlah taat dengan ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah nggak jadiin anak orang yang jahat dan terkutuk. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Di antara mukjizatnya Nabi Isa yang dikabul Allah Ta'ala dan ditunda minta menjadi umat Nabi.